Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kadangkala di dalam perjalanan kehidupan kita ada masukan-masukan, ada teguran-teguran, nasihat-nasihat dan sebagainya. Kadangkala nasihat, teguran dan sebagainya itu ada yang kita terima, ada kalanya kita nggak terima karena kita mempunyai asumsi sendiri, kita mempunyai pendapat sendiri dan sebagainya. Di dalam firman Tuhan mengatakan bagaimana kehidupan kita ada ajaran-ajaran Tuhan, ada teguran-teguran Tuhan yang dinyatakan lewat kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 13 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 di sana diceritakan bagaimana perjalanan daripada Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus mengandung sebuah teguran yang begitu luar biasa kerasnya. Kenapa sampai Rasul Paulus ini menegur jemaat di Korintus? Kalau kita membaca 2 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku, kedua kalinya bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantara aku dan ia tidak lemah terhadap kamu melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana jemaat di Korintus ini ada di dalam hati daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus yang mendirikan jemaat di Korintus ini, tetapi karena keadaan, karena situasi berjauhan. Ya, ketika Rasul Paulus di penjara ada tulisan-tulisan untuk jemaat di Korintus ini dan dia mendengar bagaimana jemaat di Korintus ini mulai ragu, mulai meragukan apa yang menjadi kuasa Tuhan, meragukan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus menegur. Bahkan di dalam tadi yang kita baca, di dalam ayat yang pertama, untuk ketiga kalinya. Ada 3 surat atau 3 kunjungan daripada Rasul Paulus ini kepada jemaat Korintus untuk apa? Mereka jemaat di Korintus untuk bertumbuh, tetapi ketika dia ditinggal, ada jarak Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus ini, mereka tidak bertumbuh, mereka berbuat dosa, mereka mencampur adukan dengan tradisi, mereka mulai menerima ajaran-ajaran yang tidak sehat. Makanya ini teguran daripada Rasul Paulus kepada jemaat pada waktu itu, jemaat di Korintus. Nah, salah satu hal daripada jemaat di Korintus yang meragukan tentang kerasulan daripada Rasul Paulus. Apakah benar itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah benar itu berdasarkan ajaran daripada firman Tuhan? Mereka mulai meragukan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku dan ia tidak lemah terhadap kamu melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Sepertinya mereka mulai ragu karena ajaran-ajaran yang tidak sehat yang mereka terima. Tetapi Rasul Paulus menegur di dalam jemaat di Korintus ini supaya apa? Mereka ada bertumbuh. Karena apa? Tuhan telah menyelamatkan kehidupan mereka. Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan mereka. Ini yang harus mereka hargai, jemaat Korintus yang harus hargai supaya mereka bertumbuh dalam iman mereka. Mereka bertumbuh di dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat orang, dilihat Paulus atau tidak dilihat Paulus, Paulus ini rindu jemaat di Korintus itu ada pertumbuhan. Terfokus hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita masuk dalam karya yang daripada Tuhan, kadangkala kita meragukan kebenaran daripada firman Tuhan. Lewat apa? Kekhawatiran kita, lewat ketakutan kita. Ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, kita mulai meragukan hal itu. Apakah benar Tuhan itu berkuasa? Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana kuasa Tuhan itu
berlaku atas kehidupan mereka. Demikian juga kita diingatkan, apapun situasinya dalam kehidupan kita, kita harus terfokus kepada Tuhan. Karena apa? Kuasa itu telah bekerja dan sedang dan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa itu akan nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana cara pandang kita, iman kita kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat yang kelima, di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, di sana dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Di dalam kehidupan kita, kalau kita tempatkan Tuhan dan fokus kita hanya kepada Tuhan, kita disebut sebagai orang yang tahan uji. Apapun keberadaan kehidupan kita, Tuhan itu telah nyata dalam kehidupan kita. Jalani kehidupan kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, tingkah laku kita mencerminkan Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Makanya situasi apapun itu tidak akan membuat kita goyah. Situasi apapun, musim apapun yang kita jalani tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita khawatir. Karena apa? Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Ingat bagaimana kuasa yang daripada itu terus bernyaku dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita berharap pada Tuhan. Ayat yang ke-6 di dalam 2 Korintus 13 dikatakan, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampak tidak tahan uji. Ini merupakan doa daripada Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya jemaat di Korintus tetap berharap, bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan, tidak mencampurkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa, tetapi melakukan apa yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan memberikan kebaikannya, Tuhan memberikan mujizatnya, Tuhan memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Mari, seperti surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, diingatkan supaya apa? Tetap terfokus kepada Tuhan, bahwa kuasa yang daripada Tuhan itu ada di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan perjalanan kami Tuhan, kami fokus kepada Engkau Tuhan. Mungkin kami mengalami musim demi musim, kami mengalami ya Tuhan pengalaman yang tidak mengenakan sekalipun. Tetapi biarlah iman kami hanya terfokus kepada Engkau saja. Sehingga ya Tuhan kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak bimbang akan kuat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Kalau Rasul Paulus Tuhan Yesus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka terfokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan pada hari ini Tuhan, biarlah kami terfokus hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami akan menikmati kuasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam diri kami Tuhan, bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah berhenti apapun situasinya. Apapun keadaannya, kuasa itu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan terus bekerja di dalam perjalanan iman kami Tuhan. Memberkati mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf Gembala, para diaken ya Tuhan, para aktivis Tuhan, umat-Mu Tuhan dari sekolah minggu sampai usia emas Tuhan. Biarlah mereka Tuhan ada persatuan dan kesatuan daripada Engkau, ada pengurapan, ada pemeliharaan yang daripada Engkau. Sehingga keluarga besar COTW adalah keluarga yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Pimpinan Allah menjadi bagian milik kami ketika kami memasuki hari ini. Ada kemenangan Allah, ada mujizat Allah, ada keterberkatan Allah menjadi bagian milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.